Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yansi Nurani Hendrisna SPD, CPNS golongan 3, gelombang 9, angkatan 49, kelompok 2. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai resume materi Whole of Government. Apa itu Whole of Government? WOG atau Whole of Government menurut Australian Public Service Commission merupakan pendekatan yang menekankan aspek kebersamaan dan menghilangkan sekat sektoral pemerintah melalui pelembagaan formal atau informal. Sedangkan menurut United States Institute of Peace, WOG ditekankan pada pengintegrasian upaya kementerian atau lembaga pemerintah dalam mencapai tujuan bersama. WOG tidak hanya pendekatan yang mengurangi sekat sektor, tetapi juga penekanan pada kerjasama guna mencapai tujuan bersama. Jadi dapat disimpulkan bahwa WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen, program, dan pelayanan publik. Mengapa harus WOG dan mengapa WOG itu penting? Ini berkaitan dengan faktor eksternal, faktor internal, dan keberagaman. Faktor eksternal berkaitan dengan dorongan untuk mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta situasi yang kompleks. Faktor internal berkaitan dengan ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antara sektor dalam pembangunan sehingga menumbuhkan ego sektoral atau mentalitas silo. Di Indonesia khususnya, WOG menjadi penting karena adanya keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya yang mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Lalu, bagaimana WOG itu dilakukan? WOG dapat dilakukan dalam tataran kelembagaan nasional maupun daerah, meliputi koordinasi, integrasi, serta kedekatan dan pelibatan. Selanjutnya praktik WOG. Yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga dilakukan jika jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau dan manajeble. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus seperti lembaga yang terpisah atau permanen. Kemudian membentuk gugus tugas seperti pelembagaan koordinasi di luar struktur formal dan tidak permanen. Lalu yang keempat, koalisi sosial sebagai bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga. Praktik WOG ada dua. Yang pertama, praktik WOG menurut fungsi terdiri dari pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, dan pelayanan regulatif. Yang kedua adalah praktik WOG menurut pola, yaitu pola pelayanan teknis fungsional, pola pelayanan satu atap, pola pelayanan satu pintu, pola pelayanan terpusat, dan pola pelayanan elektronik. Adapun tantangan dalam WOG, yang pertama adalah kapasitas sumber daya manusia dan institusi, 2. Nilai dan budaya organisasi, 3. Kepemimpinan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.